Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Kalian masih sehat-sehat ya? Gimana? Masih semangat nggak belajarnya? Masih ya, harus tetap semangat. Oke, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif, sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Oke, apakah reproduksi vegetatif itu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, reproduksi vegetatif itu adalah cara reproduksi makhluk hidup secara aseksual, tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Itu dia reproduksi vegetatif ya. Nah, reproduksi vegetatif itu ada dua macam. Ada dia terjadi secara alami dan ada yang terjadi secara buatan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang reproduksi vegetatif secara alami. Oke, perkembangbiakan secara alami. Apa itu vegetatif secara alami? Nah, yaitu perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya. Ya, jadi perkembangbiakan itu terjadi dengan sendirinya. Dia tidak ada bantuan dari makhluk hidup yang lain. Jadi dia secara alami sendiri. Nah, itu dia terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama itu membelah diri, ada spora, ada akar tinggal atau rizoma atau rimpang, ada tunas adventif, ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan gerage. Kita bahas. Nah, yang pertama itu membelah diri. Ya, jadi ada tumbuhan itu yang reproduksinya itu secara membelah diri. Nah, biasanya ini terjadi pada tumbuhan tingkat rendah atau yang bersel satu. Nah, semua bagian atau komponen sel terbelah menjadi 2 sama banyak. Contohnya terjadi pada tumbuhan ganggang hijau. Nah, selain ganggang hijau itu juga terjadi pada tumbuhan hidra atau tumbuhan alga. Ya, ini dia gambarnya, bisa kamu lihat. Jadi dia pembelahannya itu seperti ini. Misalnya di sini satu induk, udah. Ini ada dinding selnya, inti selnya dan cairan selnya. Nah, dari satu induk ini dia membelah diri menjadi 2. Ya, dari 2 dia membelah diri jadi 4, dari 4 dia membelah diri jadi 8. Seperti itu dia. Makanya tumbuhan tingkat rendah itu disebut dengan reproduksinya itu dengan cara membelah diri, seperti itu. Nah, ini dia gambar ganggang hijaunya, bisa kamu lihat. Nah, jadi dia itu tingkat rendah ya. Jadi kalau tumbuhan tingkat rendah itu beda sama tumbuhan tingkat tinggi. Nah, ini dia. Ini tumbuhan hidra. Ini bisa kamu lihat ya. Ini dia satu induk. Terus berbelah diri jadi 2. Nah, ini dia. Jadi setelah itu dia memisah induknya. Nah, ini lagi dia gambarnya nih. Ini pada tumbuhan galga. Ya, bisa kamu lihat ya, itu membelah diri. Oke, selanjutnya kita masuk umbi ya. Nah, umbi itu terdiri dari 3 macam ya. Umbi itu terdiri dari macam. Apa sih sebenarnya umbi itu? Nah, umbi itu adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Itu umbi, bagian tanaman yang mengembang dan tertanam di dalam tanah. Umbi ini terdiri dari 3 macam, ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Nah, yang kita bahas di sini adalah umbi lapis. Apa itu umbi lapis? Nah, umbi lapis itu terdiri atas daun yang mengelilingi cakram atau batang. Cakramnya yang ini ya. Nah, dan membengkok di dalam tanah. Nah, jadi contoh umbi lapis ini adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bakung, dan bunga tulip. Nah, ini dia strukturnya. Nah, ini dia daunnya, ini dia cakramnya. Nah, ini akar, ini siung ya. Jadi untuk bawang itu ada siung. Nah, pada lapisan luar tumbuh umbi lapis baru yang disebut siung ya. Siung jika ditanam dapat ditumbuh menjadi individu baru. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua itu ada umbi batang.
Nah, umbi batang itu yang menggembung di dalam tanah berisi cadangan makanan yang berupa zat tepung. Nah, pada permukaan umbi batang terdapat mata tunas. Nah, contohnya itu ada kentang, ada gembili, ubi jalar. Nah, ada apa lagi contoh umbi batang? Nah, kamu bisa cari lagi nanti contoh yang lain ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia gambar umbi batang. Nah, ini ada kentang. Nah, ini dia tunasnya. Ya, jadi kalau umbi batang itu umbinya itu berisi cadangan makanan bagi tunas yang tumbuh di umbi batang tersebut. Yang ketiga ada umbi akar. Nah, bagian akar yang menggembung dan berisi cadangan makanan. Nah, berbeda sama umbi batang ya. Kalau tadi batang sebagai cadangan makanan, kalau dia umbi akar, akarnya yang menggembung dan berisi cadangan makanan. Nah, ciri-ciri umbi akar itu umbinya tidak berruas-ruas, umbinya tidak mempunyai mata tunas, umbinya tidak mempunyai kuncup dan daun. Nah, contohnya itu wortel dan dahlia. Nah, ini dia gambar umbi akar. Ini singkong ya. Kamu bisa lihat ya singkong. Nah, ini dia wortel. Nah, kamu lihat kan akarnya dia tidak ada tunasnya kan. Nah, itu tadi dia ciri-cirinya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya gerage. Nah, kalau gerage itu batang tanaman yang berruas-ruas dan tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Jadi batang tanamannya itu menjalar di atas permukaan tanah ya. Di bawah permukaan tanah. Oke, dari ruas-ruas tersebut muncul akar dan tunas baru, terpisah dan menjadi individu baru. Nah, contohnya itu rumput teki, arbe, stroberi, pegagan, dan pegagan itu atau antanam ya, nama lainnya. Nah, ini dia gambarnya nih, ada stroberi, ada pegagan. Nah, kamu pernah lihat stroberi nggak? Nah, jadi stroberi itu batangnya itu menjalar di bawah permukaan tanah. Jadi pada saat dia menjalar itu ketika sampai di tanah itu akan tumbuh individu baru. Nah, itu yang dimaksud dengan gerage. Ya, dia itu bisa di atas atau di bawah permukaan tanah. Nah, selanjutnya ada akar tinggal atau rizoma. Nah, yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Ya, kalau dia di dalam tanah nih, ciri-cirinya membentuk rizoma seperti akar, memiliki ruas-ruas dan mata tunas. Setiap ruas terdapat daun yang berubah menjadi sisik tipis. Mata tunas pada setiap ruas tumbuh menjadi tanaman baru. Oke, ini dia contohnya ya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah temulawak, kunyit, jahe, lengkuas, kemuning, bangle, alang-alang, kencur. Ya, ini dia. Ini dengan akar tinggal. Nah, jadi mereka ini akarnya aja yang tinggal di tanah itu akan tumbuh menjadi individu baru. Oke, selanjutnya bertunas. Nah, apa itu bertunas? Nah, biasanya itu tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Nah, ini ya, ini gambarnya kamu bisa lihat. Nah, jadi pohon pisang yang sudah tua itu akan menghasilkan tunas, ya, tumbuh tunas yang akan menjadi individu baru. Nah, kalau ini pada bambu, kamu bisa lihat, ini ada pohon bambu yang sudah tua. Nah, dari pohon yang bambu sudah tua ini menghasilkan tunas yang menjadi individu baru dari tumbuhan bambu tersebut. Nah, contoh lain itu tebu ya. Oke. Nah, terus ada lagi nih tunas adventif. Apa bedanya tunas adventif sama tunas? Nah, kalau dia tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh pada akar atau tepi daun. Contoh yang tumbuh pada akar adalah sukun, kersen, dan cemara. Contoh yang tumbuh di daun adalah cocor bebek. Nah, ini ya cocor bebek ya, kamu bisa lihat ya. Jadi, tunasnya itu tumbuh di tepi daun. Nah, tapi ada juga nih, tunasnya yang tumbuh pada akar itu pada tanaman sukun. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu spora. Spora itu apa? Yaitu inti sel yang berubah menjadi alat perkembangbiakan.
dihasilkan dan disimpan dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Nah, sporangium terdapat di bagian bawah daun, contohnya itu tumbuhan paku, jamur, dan ganggang. Nah, ganggang juga memiliki spora ya. Nah, ini dia gambar spora. Kalau pada tumbuhan paku itu sporanya kelihatan ya, yang warna coklat-coklat ya. Itu dia kayak apa ya? Kayak debu gitu, dia warna coklat tapi dia terdapat di bawah daun ya. Dia terdapat itu di bawah permukaan daun. Ini kamu bisa lihat nih. Nah, kalau kamu pernah ketemu sama tumbuhan paku, nah baik itu paku sarang burung atau paku suplir ya, itu ada sporanya. Ini nih, ini dia sporanya. Nah, selain tumbuhan paku, tumbuhan lumut juga memiliki spora. Ya, ini dia sporanya. Nah, ini tadi yang sporangium. Sporangium itu kotak spora. Nah, ini dia ya nak. Selain tumbuhan paku, tumbuhan lumut juga memiliki spora. Nah, jamur juga memiliki spora. Oke, pembahasan kita hari ini sudah selesai. Nanti kalau kamu belum paham lagi tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami, kamu boleh WA Miss, kamu boleh tanya-tanya sama Miss. Nah, sekarang tugas kamu itu buku cetak halaman 39 ya. Di situ ada menuliskan cara tanaman berkembang biak. Nah, terus di halaman 40 kamu disuruh menuliskan bagaimana cara tanaman pada gambar tersebut berkembang biak. Nah, jadi gambar yang kamu amati di halaman 39, tuliskan di tabel di halaman 40. Nah, contohnya misalnya Miss buat ya, nama tanaman. Misalnya Miss buat tanamannya jamur. Nah, jamur. Cara berkembang biak dengan spora. Penjelasannya, spora adalah, kamu tuliskan penjelasannya. Bagaimana cara perkembangbiakan si jamur ini. Terus contoh tanaman lain yang berkembang biak dengan cara yang sama. Tuliskan apa? Misalnya tumbuhan paku, lumut. Seperti itu ya nak. Kerjakan di buku PS1. Hasilnya nanti difoto terus kirim ke classroom. Nah, kalau mau yang kalau nggak tulis dalam bentuk tabel boleh nggak Miss? Boleh, tapi rapi ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kalau Miss punya salah ucap, Miss minta maaf. Terima kasih.